Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, secara khusus untuk keluarga besar JKI Ephata Family Church. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Allah. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Bapak Ibu, pagi ini firman Tuhan saya beri judul doa yang tidak didengar Tuhan. Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa kekuatan kita sebagai orang-orang percaya adalah doa. Katakan amin. Yes, kekuatan kita sebagai orang-orang percaya adalah dengan berdoa. Kenapa saudara? Karena dengan berdoa kita menerima hikmat Tuhan. Kita mendapatkan tuntunan daripada Allah. Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman mujizat. Dengan doa kita akan menikmati hati yang tentram dan penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, hidup ini bukan masalah ada masalah atau tidak, tetapi hidup ini perlu hikmat dan tuntunan Tuhan. Di dalam doalah kita menikmati Allah berbicara menuntun hidup kita. Di dalam doa kita menikmati ada hikmat Allah yang Allah berikan dalam hidup ini, sehingga kita menemukan jalan keluar demi jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu, keluargaku, sudahkah engkau berdoa pagi ini? Saudara mungkin berkata, iya Pak Pendeta, saya orang Kristen pasti berdoa. Berdoa seperti apa yang engkau sampaikan kepada Allah? Kenapa saudara? Karena pagi ini saya katakan ada kalanya Tuhan tidak mendengar doa kita. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 8 dengan tegas, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Allah tidak mendengarkan doanya. Bapak Ibu, keluargaku, ini adalah kehidupan yang paling pahit di dalam kehidupan kita. Adalah pada saat kita berseru minta tolong, Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Yang jadi masalah adalah ada apa dengan diri kita? Ada apa dengan hidup kita? Ada apa dengan yang engkau lakukan sehingga Allah memukul kita, sehingga Allah menghajar kita dengan doa yang tidak dijawab? Nah, pagi ini kita akan belajar Bapak Ibu, kenapa doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Ini menjadi awasan bagi kita supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau, dan pada akhirnya doa kita didengar Tuhan, dijawab Tuhan, kita menerima mujizat Allah, hidup dalam ketentraman, dan hidupmu dituntun oleh hikmat Tuhan. Katakan amin. Yang pertama saudara, kenapa doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Yang pertama, karena kita salah berdoa. Camkan baik-baik, kenapa doa kita tidak didengar oleh Allah? Karena kita salah berdoa. Alkitab berkata, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Bapak Ibu, keluargaku, ini poin pertama yang harus kita pahami. Kenapa Tuhan tidak mendengar doa kita? Karena kita salah berdoa. Maksudnya apa? Kita berdoa tetapi tujuannya untuk memuaskan ego kita. Tujuannya untuk memuaskan nafsu kedagingan kita. Tujuannya adalah untuk melukai orang lain. Saya mau katakan saudara, kunci doa kita apakah berguna dan tidak berguna. Kunci doa kita apakah doa kita membangun atau tidak membangun. Karena itu saudara, jangan salah berdoa. Berdoalah sesuai hikmat tuntunan Tuhan, dan berdoalah untuk kesejahteraan orang-orang di sekitarmu sehingga nama Tuhan dimuliakan. Lalu yang kedua saudara, kenapa doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Karena kita menduakan Allah. Bapak Ibu, keluargaku, apa artinya menduakan Tuhan?
Menduakan Tuhan artinya kita percaya kepada Allah, tetapi di sisi yang lain kita percaya kepada kuasa lain di luar Allah. Kita percaya dengan dukun, ramalan nasib, dan lain sebagainya. Atau kita tidak memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Bapak Ibu, Yesus Kristus harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Katakan amin. Karena Dia Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Yang kedua, kenapa doa kita tidak dengar? Karena kita menduakan Tuhan. Yang ketiga, saudara, kenapa doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Karena kita belum membereskan dosa kita. Saudara, Alkitab berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosa dan kejahatanmu. Bapak Ibu keluargaku, mari pagi ini saya mau katakan, ketika engkau berdoa kepada Allah, minta pengampunan atas setiap dosa-dosa yang engkau lakukan. Bereskan dosamu di hadapan Allah, bereskan dosamu terhadap sesama, sehingga engkau layak menerima berkat dan mujizat dari setiap doa-doamu. Yang keempat, saudara, kenapa doa kita tidak didengar kepada Allah? Karena kita tidak sabar dan tidak berserah kepada Tuhan. Saudara, banyak anak-anak Tuhan berdoa seolah-olah kita mengatur Tuhan, kita menyetir Tuhan. Lalu ketika doa kita tidak dijawab, kita mengeluh, kita berontak, bahkan mungkin kita tinggalin Tuhan. Bapak Ibu, seberapa lama engkau berdoa kepada Allah, disitulah Tuhan menguji kesetiaanmu. Jadilah anak-anak Tuhan yang sabar dan juga berserah penuh kepada Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, ini firman Tuhan pagi ini. Saya rindu sebagai hamba Allah, dan engkau sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan dimanapun kita berada, doa kita pasti didengar dan dijawab Tuhan. Katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.